Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiandrani Junus dari Prodi S1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait Islam dan sains di abad pertengahan. Sepeninggal Nabi, para sahabat melanjutkan kepemimpinan umat Islam membangun peradaban yang dimana selama lebih dari 12 abad. Selama lebih dari 12 abad ini terbentuk 6 peradaban yang dipimpin oleh Dinasti Umayyah periode Damaskus, dinasti Umayyah periode Cordova, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti Turki Utsmani, dan banyak lagi kerajaan Islam yang lebih kecil di berbagai belahan dunia. Adapun 8 faktor pendorong kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam pada abad pertengahan ini, yaitu ada agama Islam, dukungan penguasa, penerjemahan ke bahasa Arab, pendidikan, perpustakaan, ilmuwan muslim, riset laboratorium observatorium, dan juga perdagangan internasional. Adapun faktor majunya agama Islam dalam dunia sains, yaitu faktor dorongan agama. Yang pertama ada dorongan agama, yang dimana Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, mengamati alam semesta, menggunakan akal pikiran, dan terbuka terhadap semua kebudayaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh di dalam surah Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi, Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai pencipta makhluknya, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada juga yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lanjutan ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Konteks hadis Nabi di atas bermula dari sebagaimana yang dijelaskan dari hadis Nabi, yang artinya kalian lebih tahu mengetahui urusan duniamu. Kalian lebih tahu mengenai urusan duniamu. Konteks hadis Nabi di atas bermula dari inovasi bioteknologi para petani kurma di Madinah dengan cara persilangan. Ketika Nabi dimintai nasihat tentang hal itu, maka Nabi menyampaikan hadis tersebut. Adapun yang kedua yaitu dukungan penguasa. Yang dimana pada era tersebut para khalifah dan juga raja Islam menjadi patron besar dalam ilmu pengetahuan. Mereka memerintahkan transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam, seperti penerjemahan, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan, yang diantaranya ada dipimpin oleh Khalid ibnu Yazid ibnu Muawiyah, yang dimana dia seorang penguasa Umayyah dan filosof juga. Ada Khalifah Abdurrahman III, yang dimana mengumpulkan sejumlah besar buku dan memberikan perlindungan bagi para ilmuwan yang mempelajari kedokteran dan ilmu-ilmu kuno. Ada Khalifah Harun al-Rasyid, dan juga ada putranya Khalifah Al-Makmum. Yang ketiga ada penerjemahan, yang dimana kekuasaan Islam terutama dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah membentang dari Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga menjadikan negeri ini sebagai negeri multi etnis dan multibahasa terbesar sepanjang sejarah. Apa aja multibahasa? Yang dimana mereka itu mewarisi peradaban kuno Romawi, Persia, Yunani, India, Syria, dan Cina.
Warisan-warisan peradaban ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kemudian dikembangkan lebih dahsyat lagi. Di samping sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga merupakan lingua franca dunia Islam pada saat itu, yang dimana berarti jika ingin dikenal dunia pada saat itu, maka karya ilmu pengetahuan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, bahasa Arab memiliki peran besar dalam transformasi ilmu pengetahuan pada saat itu. Yang kelima ada faktor pendidikan, yang dimana karakteristik aktivitas intelektualitas yang unik selama periode Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya terbatas di kalangan para imam saja. Demikian pula, pengetahuan itu tidak hanya menjadi hak istimewa para raja dan juga menjadi tradisi pendidikan yang sudah dimulai sejak zaman Nabi tetap dilestarikan. Sebagaimana contohnya di tradisi Nabi, masjid tidak hanya dijalankan sebagai tempat ibadah saja, melainkan di lain waktu itu masjid juga dijadikan sebagai tempat pembelajaran untuk menuntut ilmu bagi pemuda-pemuda dan juga murid-murid pada saat itu. Adapun model kelas yang digunakan pada saat itu yaitu halaqah. Halaqah yang berarti guru duduk di sebuah ruangan masjid, sedangkan murid melingkarinya. Sang guru menyampaikan pelajaran kata demi kata serta artinya, kemudian menjelaskan kandungannya. Sementara murid menyimak, mencatat, dan mengulanginya apa yang dijelaskan oleh gurunya. Biasanya setiap halaqah terdiri dari 20 pelajar. Model halaqah ini memungkinkan guru dan murid duduk setara dan memudahkan mereka terlibat dalam diskusi yang produktif. Yang kelima ada perpustakaan, yang dimana implikasi produktif dari gerakan penerjemahan dan pendidikan ialah literasi dan medianya ialah buku. Kebutuhan terhadap buku mendorong tumbuhnya perpustakaan negara. Negara memfasilitasi pendirian perpustakaan yang terbuka untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Adapun perpustakaan menjadi tempat berkumpul banyak orang yang memiliki ilmu pengetahuan, terlibat dalam diskusi dengan beragam orang, merangsang pikiran baru, kemudian mendorong munculnya karya-karya baru. Yang kelima ada ilmuwan muslim, yang dimana secara tradisi literasi atau tanpa sekat dalam Islam yang didukung oleh para penguasa akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal. Apa saja ilmuwan muslim yang handal itu? Terdapat dari pertumbuhan dan perkembangan ilmuwan muslim, juga didukung oleh pemikiran rasional yang berkembang pada saat itu. Teologi utama yang berkembang saat itu ialah Mu'tazilah, sebuah paham keislaman yang lebih mengedepankan akal. Para tokoh keilmuan itu yaitu ada Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Ibnu al-Nafis, Al-Khawarizm, Ibnu Khaldun, Al-Zakrawari, Ibnu Haytham, Umar Khayyam, Ibnu Al-Baitar, Tabit Ibnu Qurra, Al-Jazari, Al-Idris, Maryam Al-Astrolabi, Abbas Ibnu Finas. Adapun banyak masterpiece dari ilmuwan muslim serta selama rentang beberapa abad zaman pertengahan dan menginspirasi sains modern di berbagai bidang. Selanjutnya ada riset laboratorium dan observatorium, yang dimana menjelaskan tentang empirisme Yunani yang diwarisi oleh Aristoteles dikembangkan lebih dahsyat lagi menjadi tradisi riset. Para ilmuwan muslim tidak hanya berwacana, tetapi mengembangkan riset yang menginspirasi ilmu pengetahuan modern sampai saat ini. Selanjutnya ada perdagangan internasional, yang dimana antara dunia barat dan timur dijadikan wilayah dunia Islam sebagai wilayah transmisi pengetahuan di antara kedua dunia itu. Perdagangan tidak hanya melibatkan pertukaran antara barang antar bangsa,
melainkan juga pertukaran gagasan, pengalaman, budaya, pemikiran, dan berbagai segmen kebudayaan antar bangsa lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.